Pemirsa, Anda masih bersama kami dan masih bersama saya di sini Aci Ilva dan 3 narasumber kita. Hari ini yang luar biasa ada Dr. Nyoman, Direktur RSUD Dr. Subadi Jember, ada Gus Birbik dari anggota Komisi di DPRD Jember, dan ada Dr. Ulfa yang paling cantik di sini sebagai anggota tim TP3D Kabupaten Jember untuk tim kesehatan. Menarik. Dari segmen 1, segmen 2 kita membahas bagaimana UHC ini sangat memberikan dampak yang luar biasa terhadap masyarakat Jember. Mungkin saya terlebih dahulu ingin ke Dokter Nyoman. Siap. Dokter, ini kan kita juga ada di masyarakat kita, ternyata yang masih ada tunggakan. Betul. Apakah itu juga akan mendapatkan pelayanan yang sama, ataukah harus membayar terlebih dahulu dengan adanya UHC? Apakah ada perbedaan atau seperti apa, dokter? Oke, jadi dari konsep yang dibuat oleh beliau-beliau ini TP3D dan Gus Bupati itu luar biasa. Ada yang disebut dengan program rehabilitasi. Ya. Rehabilitasi artinya masyarakat atau pasien yang lagi dapat rintangan, cobaan, lagi sakit seperti begini, tidak usah terlalu takut karena tidak harus membayar total itu tentang hutangnya. Cukup 4 bulan sampai 24 bulan membayarnya. Maksimal paling 24 bulan ya. Kalau misalnya hutangnya itu adalah mungkin 3 tahun atau 5 tahun, maka dengan program rehabilitasi ini hanya diminta 24 bulan. Maksimal 24 bulan. Oke. Nah, ternyata yang paling banyak itu adalah berada pada 4-5 bulan. Jarang sekali yang ngutang 2 atau 3 bulan, data seperti begitu. Dan ini boleh dicicil. Boleh dicicil kurang lebih selama 12 bulan, tidak harus. Nah, pertanyaan tadi apakah diberikan pelayanan? Pasti diberikan pelayanan. Kita tetap memberikan pelayanan. Ya, kita cuma lagi sekali setelah itu kita mengurus administrasinya, memberikan edukasi kepada yang bersangkutan bahwa ini monggo dicicil ya. Kalau ada kesiapan seperti begitu, itu kita makin bisa tanggung renteng ya. Jadi jangan sampai dana yang memang disiapkan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu ataupun kurang mampu, justru terlalu banyak dipakai oleh yang belum membayar ini. Jadi kita harus saling mempergunakan hati nurani. Kalau memang kita masih bisa berperanan dalam menjaga ketahanan kesehatan Kabupaten Jember ya, lewat program UHC ini, yuk bareng-bareng yang tidak mampu, yang kurang mampu, lewat betul-betul nol ya, yang sudah masuk dalam kelas 2 maupun kelas 1 ngutang, ya monggo dibayar begitu. Dan yang terakhir mungkin ya kelompok mampu ini jangan sampai nyelam begitu ya. Nyelam gitu, pura-pura miskin kemudian tapi saya kira ini juga konsepnya bagus sekali ya. Dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial, Dispenduk dan Dinas Kesehatan, betulkah ini kelompok yang kurang ataupun tidak mampu? Kalau mampu monggo, janganlah ini kan hak saudara kita, jangan sampai dananya nanti habis dong dipakai untuk kelompok-kelompok yang menyelam ini, yang bikin APBD kita jadi keberatan gitu ya, karena terlalu bengkak bebannya. Saya kira demikian, kita tetap intinya memberikan pelayanan, tetapi tetap kita melanjutkan proses administrasinya dan memberikan edukasi. Ini yang penting. Artinya masih boleh, meskipun ada tunggakan, silakan datang ke rumah sakit atau puskesmas, tetap dilayani. Untuk selanjutnya, nanti untuk utang tersebut, tunggakan tersebut bisa dicicil. Begitu ya, dokter. Saya rasa demikian, masyarakat jangan takut datang ke rumah sakit senyum kok. Iya, rumah sakit senyum kok, kata senyum dokter Nyoman ya. Apalagi kita tahu bahasanya dengan adanya program ini kan sangat mulia bagi masyarakat kita. Betul. Ini kan untuk memberikan pelayanan yang adil kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Tapi biasanya Bapak Ibu, ini masih kadang ada saja oknum yang nakal, masih meminta pungutan kepada pasien. Nah, ini untuk dari mungkin kita ke Gus Birbik sendiri, ini mungkin bagaimana kemudian Gus Birbik selaku anggota Dewan hadir untuk mengedukasi ke masyarakat, Gus? Ya ini memang apa yang disampaikan Dr. Nyoman, edukasi itu penting sekali, bahwa
literasi masalah UHC, artinya pengetahuan masyarakat tentang UHC ini harus ditingkatkan. Sehingga kejadian-kejadian seperti itu, ketika ada oknum yang nakal, meminta pembayaran dan sebagainya ini, itu tidak terjadi kembali. Karena mereka sudah paham bahwa UHC ini tidak ada biaya. Ya, memang benar-benar gratis, ya itu. Jadi edukasi literasi ini harus lebih ditingkatkan kembali. Jadi biar tidak ada penyelewengan masalah pelayanan UHC. Mungkin itulah yang perlu ditingkatkan, masalah edukasinya. Masalah edukasi. Ya. Kemudian kalau dari Dr. Ulfa selaku tim TP3D di Kabupaten Jember, seperti apa mungkin antisipasi yang dilakukan dari pihak Pemkab Jember supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi di masyarakat kita? Ya, baik, kalau dari kami, dari tim TP3D, segala persoalan yang terjadi teknis di lapangan, itu coba kita analisis, coba kita evaluasi, yang kemudian kami mencoba memasukkan semuanya itu di dalam Perbub. Karena kami berharap dengan adanya Perbub ini bisa menjadi sandaran dan kemudahan dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Ya. Karena di dalam Perbub, di situ kita mencantumkan mulai dari proses pendanaan untuk UHC ini, dari mana, kemudian bagaimana proses kepesertaannya, mulai dari registrasinya, persyaratan untuk menjadi peserta. Kira-kira kalau ada kendala seperti tadi disampaikan, kalau ada tunggakan gimana, itu semua sudah terakomodasi di dalam Perbub. Ya. Nah, selain kepesertaan, di dalam Perbub juga di situ ada terkait dengan monitoring dan evaluasi. Nah, kami sudah mendapatkan instruksi dari Bapak Bupati untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi, yang mana tim ini memberikan laporan harian dan bulanan, sehingga kita mengetahui segala persoalan, termasuk seandainya kita menemukan di lapangan ada orang-orang yang tadi masih berbuat nakal, nah itu bisa kita pantau. Ya, itulah pentingnya kami mendorong Bupati untuk bisa segera mengesahkan Perbub ini. Harapan kami UHC ini bisa menjadi suatu sistem yang bisa berjalan dengan baik karena sudah ada sandarannya, ada pegangannya. Karena dengan adanya Perbub ini ada satu pintu, yaitu SOP pelaksanaan dari UHC ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi sama semuanya, seluruh puskesmas, 50 puskesmas di Kabupaten Jember dan rumah sakit semuanya memiliki SOP yang sama untuk proses registrasi, untuk proses layanannya itu sudah sama. Kemudian kami juga mendorong bahwa tim yang ada ini, baik tim PRC, tim reaksi cepat untuk pelaksanaan UHC ini, dan juga seluruh komponen yang terlibat untuk membantu kami memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan UHC ini. Dengan adanya edukasi yang masif menurut saya, apalagi Bapak Bupati memiliki wadah Wadul Kuse, nah itu gampang sekali buat kami melacak segala persoalan yang ada di lapangan. Nah itu adalah salah satu upaya-upaya yang memang dilakukan untuk bisa mengevaluasi program UHC ini. Oke, artinya kalau dari pihak Pemkab sendiri ini tadi didorong untuk Gus Bupati ini untuk segera mengesahkan Perbub tadi supaya UHC ini dapat benar-benar terrealisasi dengan sempurna di masyarakat kita, dan tadi juga edukasi yang paling penting, Bu. Untuk masyarakat kita. Begitu ya. Kemudian saya ingin ke Dokter Nyoman. Dokter, ini kan untuk masalah-masalah oknum-oknum ini kan biasanya kita tahu ada di wilayah rumah sakit, begitu ya. Tadi kalau dari Pemkab ada Wadul Guse, ya kan? Kalau dari pihak rumah sakit sendiri, apakah ada monitoring khusus untuk layanan pengaduan terkait hal-hal yang seperti ini atau seperti apa, Dokter? Ya, yang pertama kita merespons kondisi ini dengan membentuk tim. Jadi di rumah sakit ada tim UHC. Yang kedua, kita punya corner atau pojok UHC. Di mana di sana ada petugas yang mengurusi tentang kepesertaan. Yang kedua adalah pelayanan, dan yang ketiga adalah problem manajerial. Jadi ini tempat yang resmi nih untuk masyarakat yang bisa langsung menyampaikan permasalahan yang ada, sampai tentang masalah kalau ada warga kami, keluarga rumah sakit yang nakal. Memang ini adalah taruhannya adalah taruhan sebuah nama. Nama besar Jember, nama besar Gus Bupati, nama rumah sakit, nama besar nama saya juga, dan nama besar daripada
karyawan ya, yang harus menjaga dedikasinya, loyalitasnya, dan ketulusan hatinya untuk melayani masyarakat. Kalau mau pengen dalam bahasa Jawanya ngentit gitu ya, di mana-mana bisa seperti begitu. Tapi kita harus memperbaiki kepribadian kita, personality kita, supaya kita seperti gajah meninggalkan gading. Jadi kita karyawan pun harus nantinya meninggalkan nama baik di hadapan masyarakat Jember. Jadi ini saya kira problemnya adalah dedikasi pada tingkat di lapangan yang bisa menjaga nama besar Gus Bupati Jember. Ini taruhannya besar. Kalau sampai ada yang macam-macam, itu nama besar itu yang yang kita pertaruhkan. Jadi saya lewat kali ini juga menghimbau warga rumah sakit ya, Civitas Hospitalia ya istilahnya di sana. Itu harus betul-betul tunjukkan dedikasi, ketulusan, moralitas yang baik, karena ini niatnya adalah baik. Pahalanya nanti kita panen sendiri-sendiri gitu ya. Masyarakat sangat bangga, sangat bahagia, rumah sakit juga bahagia. Terlepas dari ada sesuatu ya, misalnya proses penanganan pelayanan sudah berlangsung dengan baik di rumah sakit, begitu pulang, ini masih belum menjadi pemikiran saat pulangnya itu atau akan datang, itu kan di luar rumah sakit mestinya. Betul. Tapi masyarakat masih menganggap itu satu paket. Iya. Ini dok masih dianggap satu paket, jadi pulangnya minta diantar juga. Ya kalau diantar baik-baik itu biasa ya. Tapi ada juga yang marah karena dianggap itu sudah satu paket. Jadi kita lagi sekali problemnya adalah benar kata Gus Firsi tadi, edukasi. Masyarakat kita ini bervariasi tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, tingkat kecepatan menyerap itu. Jadi kita jangan bosan-bosan memberikan suatu transfer of knowledge ya kepada keluarga kita, masyarakat kita, agar kita bisa berbaris dalam satu barisan, menjalankan program yang sudah digariskan oleh komandan kita yaitu Gus Bupati. Nah kalau ini ada yang disersi, nyamping kanan, nyamping kiri, ya ibarat baris berbaris paskibraka, nggak bisa mengibarkan bendera merah putih dong. Betul. Nah ini bendera merah putih kita adalah UHC. UHC ini adalah ketahanan kesehatan Kabupaten Jember. Kalau ini kita belajar untuk menyimpang, tidak mau berada di barisan itu, ya kita dampingi, bukan dijewer loh ya, kita dampingi ya sampai lurus lagi kan. Begitu. Saya kira tempat resminya ada di UHC Corner di rumah sakit. Setiap rumah pojok sakit rumah sakit ada, setiap rumah sakit ada pojok UHC yang akan memberikan penjelasan kalau ada masalah. Monggo masyarakat datang ke rumah sakit, kami siap untuk melayani. Kalau ada hal yang ganjil, gingsul atau bikin gatel, ya datang ke UHC Cornernya. UHC Corner. Ya kita akan lakukan pelurusannya ya, meluruskan kalau ada yang bengkok. Iya. Siap. Ya, Dokter Yaman, ini cukup menarik. Ini kan juga tadi sempat disinggung terkait bagaimana kemudian UHC ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap aktivitas di rumah sakit. Tadi yang dari awalnya 58% mencapai 95%. Tentu dengan adanya program UHC ini baik untuk masyarakat, tetapi kita tahu bersama setiap program ini kan ada kelebihan, ada kelemahan. Dan kelemahan dari UHC ini sendiri kan artinya sistem layanan dengan adanya antrian yang banyak itu tadi, ini seperti apa pendapat dan mungkin solusi dari pihak rumah sakit, Dokter Nyoman, silakan. Kalau orang jualan makanan kemudian yang datang rame, pasti untungnya besar nih. Betul. Memang gambarannya seperti begitu, tapi ini masalah BPJS mudah-mudahan didengar oleh saudara-saudari kita yang mengambil keputusan di BPJS. Iya. Karena kita fokus pada pelayanan tidak mampu, kurang mampu, dan kelasnya itu adalah kelas 3. Sementara ini kelas 3 klaimnya sangat rendah sekali. Ya jerbasuki mawabiyo ya, pasti kita memberikan pelayanan kalau pengen lebih baik lagi, mbok ya biaya yang diberikan klaim oleh BPJS lebih baik lagi. Selama ini kita apa namanya endongnya ya. Jadi kita melakukan cross subsidi dari kelompok yang mampu ke kelompok yang tidak mampu.
kita tetap gembira karena banyak yang datang, banyak saudara kita yang datang dan lain sebagainya. Itu luar biasa di titik itu. Tapi pada titik pembiayaan kita minta BPJS memikirkan bahwa jangan terlalu jauh lah bedanya kelompok yang ikut di BPJS kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini. Kelas 3 rendah sekali anunya tuh, klaimnya. Saat penyakit yang sama kita diminta memberikan pelayanan dengan kualitas yang sama, artinya kualitas pelayanan kesehatan ya. Tidak menyangkut dengan fasilitas ya, ada fasilitasnya mau begini mau begitu, itulah yang berbeda untuk kelas 2 dan kelas 1. Tapi pelayanan kesehatannya di rumah sakit ada standar operating procedure-nya yang harus diberikan oleh keluarga, masyarakat, rumah sakit terhadap masyarakat yang datang ke rumah sakit. Saya kira demikian, Mbak. Iya, oke. Kemudian saya juga ingin bergeser kepada Gus Birbik selaku wakil rakyat kita. Gus, ini tadi pertanyaannya bagaimana kemudian mungkin pendapat dan solusi dengan adanya UHC ini kan artinya ada kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelemahannya mungkin artinya dengan membludaknya masyarakat ini akan berdampak terhadap mungkin pelayanan, kemudian fasilitas mungkin. Seperti apa kemudian Gus Birbik menanggapi ini dan mungkin ada solusi? Oke, kalau saya menanggapi pertanyaan itu, jadi begini, kita rumah sakit pemerintah itu ada 3. Rumah sakit Dr. Subandi, rumah sakit RSUD Balung dan RSUD Kalisat, dan 50 puskesmas. Saya rasa begini, puskesmas pun punya tugas, artinya ada pelayanan sakit itu yang harus memang ditangani oleh puskesmas. Terkadang seperti yang pernah diinformasikan oleh beliau ketika kita RTP, ada puskesmas yang akhirnya pasien itu yang harus ditangani puskesmas diajukan ke rumah sakit, sehingga ini kan juga membludak. Sehingga harapan saya begini, satu, literasi pengetahuan UHC ini tidak hanya kepada masyarakat, tapi petugas kesehatan seluruh, kalau sivitas hospital itu tadi, mulai dari rumah sakit, 3 rumah sakit pemerintah ini dan 50 puskesmas ini harus paham. Semuanya menjadi informan tentang OHC, sehingga ketika masyarakat menanyakan siapapun yang bergerak di bidang kesehatan harus bisa menjawab. Nah, terkadang di situ banyak kejadian di bawah, Dok, yang itu diajukan ke kami bahwa puskesmas ini ternyata tidak tahu, ditanyakan ini tidak tahu dan sebagainya. Nah, ini yang harus sekali lagi edukasi, dedikasi, integritas dia untuk menjaga nama baik, nama besar kesehatan ini harus benar-benar dijaga. Jadi harus tahu tentang yang namanya OHC, juga perlu diedukasi. Nah, kemudian saya menanggapi seperti yang disampaikan oleh Dr. Ulfa tadi sebagai TP3D, bahwa akan dibuat yang namanya Perpub. Kalau memang terjadi pembludakan, antrian yang luar biasa, bahwa di Jember ini juga ada beberapa rumah sakit selain rumah sakit pemerintah. Sehingga dengan Perpub itu harapan kami, rumah sakit yang ada di Jember ini juga memberikan pelayanan yang sama. Karena dia sudah ada di kota kita. Karena beberapa juga aduan, mungkin ini PR bagi TP3D, seperti yang pertanyaan Mbak Aji kepada Dr. Nyoman tentang tunggakan tadi. Betul. Yang di rumah sakit pemerintah sudah memberikan keringanan, memberikan cicilan bagi pasien yang harus dilayani terlebih dahulu. Ada aduan bahwa ketika ini masuk di rumah sakit selain rumah sakit pemerintah ini harus menyelesaikan tunggakan dulu. Nah, ini dengan adanya Perpub tadi, harapan kami bahwa masyarakat mau memeriksakan dirinya di rumah sakit manapun di Jember ini bisa terlayani dengan baik. Ya. Terkadang kan begini, jauh kalau di rumah sakit Subandi, saya dekatnya di rumah sakit mamanya Kaliwates atau di mana yang rumah sakit swasta dan sebagainya. Nah, ini mohon ini bisa digodok kembali, dokter, agar masyarakat begitu aman masuk dimanapun, mau puskesmas, mau rumah sakit pemerintah atau yang lainnya. Dengan adanya Perpub itu ada kerjasama yang baik, bahwa seluruhnya untuk fokus melayani masyarakat dengan baik. Mungkin itu. Mbak. Ini pertanyaan terakhir ini kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya ke
Ibu dulu, Bu, sebelum kita akhiri, harapan dengan adanya UHC, khususnya untuk masyarakat Jember, seperti apa? Ya, Silakan. harapan saya untuk pelaksanaan UHC ini bahwa program ini tidak hanya sampai di sini, tetapi akan selamanya program ini bisa berjalan. Jadi keberlanjutan menjadi sangat penting. Oleh karena itu saya mewakili tim TP3D khususnya dalam bidang kesehatan berupaya untuk memenuhi segala hal agar supaya UHC ini berjalan dengan baik. Mulai dari mendorong Bupati untuk segera mengesahkan Perbub, melengkapi sarana dan prasarana untuk bisa memenuhi layanan yang baik sehingga tidak ada antrian. Kemudian juga mendorong sosialisasi dan edukasi yang secara terus-menerus sehingga seluruh komponen itu baik yang memberikan layanan maupun yang mendapatkan layanan benar-benar paham dan mengerti apa itu UHC. Mungkin itu harapan saya. Oke, Dokter Ulfa, cukup menarik. Kemudian saya ingin bergeser kepada Dokter Nyoman selaku perwakilan mungkin dari rumah sakit. Harapannya dengan adanya UHC khususnya di Kabupaten Jember seperti apa, Dokter? Ya, satu kepada seluruh masyarakat yang tergolong kelompok mampu atau yang sudah memiliki BPJS kelas 2 dan kelas 1, mohon izin jangan sampai ikut-ikutan terjun ke kelas 3. Kita sebaiknya memberikan sesuatu kepada keluarga yang kurang mampu atau tidak mampu. Nah, ini kalau ikut diambil oleh kelompok yang mampu, maka jatahnya yang tidak mampu akan cepat habis nanti. Yang kedua, saudara-saudara yang berada di BPJS ya, tolong kita dibantu rumah sakit. Yang pertama, klaim minta ditingkatkan. Yang kedua, BPJS mengurangi intervensinya dalam aspek klinis ya. Jadi aspek klinis itu merupakan tanggung jawab kami dari rumah sakit. Yang ketiga, jangan terlalu jauh jaraknya biaya klaim antara kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 karena pada prinsipnya pelayanan itu memerlukan sebuah biaya. Yang terakhir buat BPJS, kalau memang ke depan arahnya adalah berbasis pada kompetensi, ini jauh lebih bagus yang bisa memberikan mutu pelayanan lebih bagus, harapan kesembuhan lebih bagus, dan masyarakat bisa segera kembali bekerja, bergabung ke masyarakat, dan bekerja di keluarganya sendiri-sendiri. Saya kira demikian untuk BPJS. Terima kasih, Mbak Aci. Terima kasih, Dokter Nyoman. Terakhir kepada Gus Birbig selaku perwakilan dari masyarakat kita, sekaligus jembatan antara pemerintah, stakeholder, dan masyarakat. Apa harapan dari Gus Birbig sendiri dengan adanya program UHC bagi masyarakat Jember? Ya, kalau dibilang harapan kita semuanya bisa sehat ya. Bisa sehat. Yang paling utama itu, Gus. Utama itu. Cuman karena bagaimanapun sakit ini juga bukan kita yang mengundang, tiba-tiba Betul. juga sakit. Betul. Harapan kami sebagai wakil rakyat, kami akan siap menjadi jembatan masyarakat untuk bisa menyampaikan kepada eksekutif, kepada UPD yang lainnya. Yang harapan kami tentunya yang pertama tadi pengkinian data, jadi harus segera diselesaikan. Yang kedua, literasi UHC ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat benar-benar tahu, entah itu ditambahi tadi masalah media sosial dan sebagainya, ada pertemuan kecamatan, mungkin ada flyer-flyer yang dipublik yang bisa dibaca langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tahu oh begini caranya dan sebagainya, sehingga masyarakat teredukasi secara langsung. Nah, ini yang harapan kami. Yang ketiga, bahwa kerjasama kita antara legislatif, eksekutif, masalah UHC ini harus terjalin dengan baik. Tidak ada tujuan selain untuk kepentingan masyarakat. Kami sekali lagi menegaskan bahwa kita ini bekerja untuk masyarakat, sehingga komunikasi kami antara legislatif, eksekutif ini harus terjalin dengan baik. Akan tetapi sebagai fungsi kami monitoring, budgeting dan sebagainya ini juga akan kami tetap jalankan. Jadi ketika ada yang perlu kita sampaikan kepada eksekutif, ya ini sebagai pengkritisi secara membangun agar ke depan Jember ini dengan UHC benar-benar terasakan oleh masyarakat merasa aman dan nyaman dan akhirnya terlayani dengan baik. Itu ya harapan kami.
Harapan yang sangat luar biasa tentunya untuk perkembangan Kabupaten Jember dan khususnya masyarakat Kabupaten Jember. Terakhir sebelum ditutup, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, mau dijawab dengan seksama mungkin bisa, karena tema kita cukup spesial, UHC di Jember. Apakah masyarakat Jember benar-benar bisa mendapatkan layanan pengobatan gratis, Bapak Ibu? Bisa. Dengan lantang sangat bisa, pemirsa. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan 3 narasumber yang luar biasa. Terima kasih Dr. Nyoman, perwakilan dari Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Kepada Gus Birbig juga terima kasih, perwakilan dari anggota Dewan kita Komisi DPRD Jember. Dan terakhir Dr. Ulfa yang paling cantik narasumber kita hari ini dari perwakilan tim TP3D Kabupaten Jember untuk tim kesehatan. Semoga apa yang kita perbincangkan pemirsa dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Saya Aci Wilfa, pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.